Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Pertama-tama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salahu amalikum ya. Semoga Allah ya menerima ibadah ya kita semuanya, ibadah saum kita, ibadah salat kita dan seluruh amal salat kita ya. Ya taqabbal ya karim ya. Insyaallah pada ya malam ini kita akan sedikit membahas tentang ya masalah ilmu ya. Dalam hadis yang sahih akhrajahu Tirmidzi dalam sahihnya dari Abi Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna, an milmin fima fa'al, an malin min aina iktasab wa fima anfaq, an jismin fima ablahu ya. Tirmidzi dalam Sahih Tirmidzi ya. Dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami ya, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser ya kaki seorang hamba ya, dua kakinya seorang hamba pada hari kiamat ketika dikumpulkan di pada mahsyar ya, sehingga akan ditanya tentang 4 perkara, kata Rasulullah ya. Ketika berdiri di pada mahsyar tidak akan bergeser, itu kata Nabi ya, sehingga akan ditanya 4 perkara ya. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser ya dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga akan ditanya 4 perkara ya. Apa itu? Kata Nabi, tang umur ya, untuk apa dia habiskan umur ini. An umri fima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umur yang dia miliki. Dan menurut seorang kata berbeda-beda ya, untuk apa dihabiskan umur yang dia miliki ya, semenjak balik sampai dikatakan meninggal dunia itu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata Rasulullah tentang ilmu ya, fima amila, apa yang diamalkan dan ilmu tersebut ya. Ana ilmin fima fa'ala, tentang ilmu yang dimiliki, untuk apa dia ilmu itu diamalkan dan diamalkan. Yang kedua ya. Yang ketiga tentang mal, tentang harta, kata Nabi, min aina iktasab, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa dia mengeluarkannya. Wa min wa fima anfaqa, kemana dia menginfakannya. Dari mana didapatkan harta yang dia miliki itu, apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram.
Kemudian kemana dia menginfakkannya? Apakah dia halal atau dia yang haram? Ini kata Nabi. Ya. Kemudian kata Nabi tentang jismin. An jismin fima ablah, tentang tubuh kita ini. Ya. Untuk apa kita hancurkan? Ya. Untuk ketaatan atau untuk juga kemaksiatan. Maka ini tentang pentingnya dikatakan ilmu yang kita manfaat, yang kita miliki. Ya. Karena kalau bertanya kepada kita tentang ilmu yang kita miliki, diamalkan atau tidak diamalkan. Ya. Karena memang kata Rasulullah dalam hadis, ya, ada perkataan tapi dari si dhaif, ya, tentang kata Nabi apa? Ya. Sedikit amal, ya, disertai dengan ilmu lebih bermanfaat daripada dikatakan banyak tapi di atas kejahilan. Ya. Sedikit amal dikatakan, ya, diiringi dengan ilmu, ya, maka lebih bermanfaat. Atau kalau amal yanfa mal ilmi, wa katul amal la yanfa mal jahli. Ya. Sedikit amal, ya, disertai dengan ilmu itu lebih bermanfaat daripada banyak amal tapi tidak disertai dengan ilmu atau dengan kebodohan. Yeah. Ini bukan hadis, ya. Ini walaupun ada kata hadis yang dhaif, ya, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih tapi hadisnya dikatakan dhaif. Ya. Sedikit amal, ya, yanfa mal ilmi, bermanfaat apabila disertai dengan ilmu. Ya. Dan banyak amal, ya, tidak ada manfaatnya kalau disertai dengan kebodohan. Maka diselaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kata Rasulullah. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Ya. Janganlah kamu mengikuti, kata Allah, sesuatu yang tidak tahu tentang ilmunya. Ya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Ya. Ilmu yang nafi. Bukan ilmu tidak nafi, kan ilmu ada dua macam. Ada ilmu yang nafi yang bermanfaat, ada ilmu tidak bermanfaat. Ya. Di antara doa Nabi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni, ya, as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kemohon kepada ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa na'udzubika min ilmi la yanfa, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Nabi senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada dari ilmu tidak bermanfaat. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya. Bahkan sunnah yang kita ucapkan setiap sholat subuh dan sholat maghrib pada maghrib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbalan. Sunnah. Di antara sunnah-sunnah setelah doa setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian rezeki yang thayyib, amal yang diterima. Sunnah. Ya, ada hadis, ya, tentang disunnahkan membaca doa ini. Ya, setelah sholat pada maghrib dan juga pada sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya, kemudian bariskan tiwambal mutaqabbala. Maka di antara doa Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Bahkan juga dalam hadis yang lain Nabi dari Jabir bin Abdullah, kata sallallahu ilman nafi'an wasta'idu billahi min ilmi la yanfa. Kata Nabi apa? Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat
Dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada sahih ya, kata Nabi ya, dari Jabir bin Abdullah, sallallahu ilman nafi'a wasta'idu bihi min ilmin la yanfa. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat ya, dan ya, berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Nabi senantiasa takut dengan ilmu yang tidak bermanfaat ya. Maka juga dikatakan tentang masalah ilmu ini ada perkataan Imam Syafi'i ya, yang banyak orang mengatakan itu hadis padahal bukan hadis. Ini perkataan Imam Syafi'i yang masyhur, yang abraz ya, yang masyhur ya. Cuma sebagian orang awam, bahkan sebagian para ustadz mengatakan ini hadis Rasulullah. Ini bukan hadis, perkataan Imam Syafi'i. Ya, apa itu diantaranya kata beliau ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya. Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaknya dengan ilmu. Ya. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat maka dengan ilmu juga. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan maka hendaknya dengan ilmu. Ini bukan hadis. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dia kan nyanyian kan di negeri kita ini. Ini bukan hadis tapi ini perkataan yang luar biasa, yang masyhur dari Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada jami'a fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia maka hendaknya dengan ilmu. Ya. Barang siapa yang inginkan akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin keduanya kata beliau maka hendaknya dengan ilmu. Ini perkataan Imam Syafi'i, bukan hadis Rasulullah. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan kalau Nabi, tidak boleh. Karena boleh perkataan Rasulullah. Walaupun sahih. Ya. Karena banyak kaum muslimin ya perkataan para ulama dikatakan qala Nabi, enggak boleh. Karena ancaman sangat berat. Ya, kata Nabi apa? Ya, neraka tempat duduknya itu. Ya, maka kalau Syafi'i seperti juga perkataan Imam Ghazali ya, an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Ya, ketika menafsirkan menjelaskan at-tuhuru syatrul imani kata Rasulullah. Itu sahih Muslim ya. Kata Imam Ghazali, ay an-nadhafatu minal iman. Ya. Kebersihan bagi daripada iman. Ini bukan hadis tapi perkataan Imam Ghazali. Ketika menafsirkan at-tuhuru syatrul iman, maka enggak boleh qala Nabi an-nadhafatu minal iman, enggak boleh gitu ya. Karena bukan perkataan Rasulullah. Ya. Begitu pula perkataan beliau Imam Ghazali ya. Ketika menafsirkan hadis Nabi ya, Rasul amri al-Islam wa amudhu as-shalah. Ya. Pangkal Islam adalah kalimat la ilaha illallah tauhid, tiangnya adalah salat. Kata Imam Ghazali, as-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamaddin, faman taraka faqad ahlamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan maka menegakkan agama, pasti dikatakan melanggar agama. Ini bukan hadis Rasulullah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Cuma kadang orang mengatakan ini kalau Rasul, bukan kalau Rasulullah. Nabi itu mengatakan ya Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah. Kata Nabi. Ini sahih. Ya. Pokok urusan adalah al-Islam, itu syahadatain, tiangnya adalah salat dan tamengnya, bentengnya adalah jihad fisabilillah. Hadis sahih. Maka yang beliau meneraskan tentang hadis tersebut. Ya, kata beliau salat adalah tiang agama. Orang menegakkan agama, yang tarokah mengaturkan agama. Ini kata beliau, bukan hadis Rasulullah. Yeah. Jadi nggak boleh kita mengatakan perkataan para ulama dikatakan disebut kepada, tidak boleh. Walaupun maknanya sahih. Yeah. Banyak juga perkataan-perkataan para ulama-ulama yang dikatakan qala Nabi, banyak ya. Mungkin
ratusan ribuan mungkin gitu ya, maka tidak boleh karena ada ancaman dari Rasulullah SAW ya. Dan juga ada perkataan Syafi'i yang perkataan beliau yang masyhur, kata beliau ya, tentang masalah ilmu itu ya. Kata beliau, "Ahi, saudaraku," kata beliau, "kalian tidak akan mendapatkan ilmu ya, kecuali dengan 6 perkara." Ini perkataan Syafi'i. "Akhi, lan tanala ilma illa ya bisittatin." Hai saudaraku, kata beliau, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, kata beliau, "Saunabiuka an tafsili," akan aku jelaskan perinciannya. Apa itu 6 perkara itu? Kata beliau. Kata yang pertama adalah zakaun. Apa zakaun? Kecerdasan. Ya, kita Syafi'i, kecerdasan. Yang pertama, syarat mendapatkan ilmu. Kecerdasan. Ya. Yang kedua kata beliau, ya, khirsun, semangat. Ya. Yang ketiga ijtihadun, bersungguh-sungguh. Ini kata beliau. Ilmu akan didapatkan dengan 6 perkara. Ya, apakah ilmu dunia atau ilmu apa namanya? Ilmu din. Ya, pertama adalah kata beliau adalah zakaun, kecerdasan. Ya, akal. Ya. Kemudian hirsun. Apa hirsun? Semangat. Ya, semangat. Ya. Kemudian ya, ijtihadun, bersungguh-sungguh. Sama teman gak sungguh-sungguh maka tidak dapat itu. Maka ada zakat, kecerdasan, ya. Kemudian hirsun, semangat. Kemudian ijtihadun, yaitu bersungguh-sungguh. Ya. Baghlah atau dirham, harta. Ya. Dulu dikatakan ya kaum mencari ilmu dengan harta, sekarang pun sama kan. Ya. Dengan harta. Harus bayaran, harus beli buku, harus beli pakaian, beli sekarang gitu ya. Ya, maka harus ada harta ya. Maka beliau dikatakan zakaun, ya, hirsun, wajtihadun, wadirhamun. Kemudian kita beli wasahbatul ustad. Apa itu bahasa kita mendekat dengan guru, sering bertanya. Ya. Kemudian kata beliau adalah ya, waktu zaman. Apa tul zaman? Waktu yang panjang. Ya, itu syarat kata beliau dapatkan ilmu. Ya. Kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, kemudian harta, kemudian dekat dengan ustadz, guru, kemudian baru tul zaman. Waktu yang apa namanya yang panjang. Jadi kita beliau saat mendapatkan dikatakan ilmu. Jadi tidak bisa datang sendiri. Karena kata al-ilmu bitta'allum. Wal ilmu bittahallum, faman sabar Allah. Ilmu didapatkan dengan cara belajar. Ya. Kemudian ilmu sifat santun, sopan, akhlak, karakter itu dengan cara latihan. Tanpa latihan karakter tidak bisa dibuat. Dia bisa menjadi orang baik, harus dilatih. Ya, al-ilmu bittahallum kata Nabi. Ilmu karakter baik itu dengan cara latihan. Ya. Faman sabara Allah. Barang siapa yang berusaha untuk berbuat sabar, Allah akan beri kesabaran. Ternyata 3 perkara ini nggak bisa datang secara tiba-tiba, nggak bisa. Ya. Ilmu dengan cara belajar kata Nabi. Ya. Sopan santun, adab, karakter itu dikatakan dengan cara latihan, dilatih. Ya. Nggak bisa datang sendiri. Ya. Kemudian kata Nabi adalah faman sabara Allah. Barang siapa yang berusaha untuk berbuat sabar maka diberi kesabaran. Jadi 3-tiganya gak bisa datang sendiri, harus ada usaha. Ilmu dengan usaha, ya. Adab juga dengan cara latihan, dilatih, nggak bisa gak dilatih. Ya. Kadang-kadang orang, ya, semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak soleh, yakin seluruh orang pengen memiliki anak yang soleh. Tapi nggak bisa dididik dengan cara yang soleh maka tidak akan dapat. Ya, semua orang tua pengen anaknya menghafal Quran, ya kan? Saya yakin semua orang tua menginginkan anaknya hafal Quran, tapi dibiarkan main-main tidak hafal, maka tidak akan mendapat hafal Quran. Ya, orang tua pengen anaknya rajin sholat tapi nggak diajak sholat, nggak mungkin itu.
mustahil. Ya. Maka kata Nabi, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum, faman sabara sabara Allah. Ya, semuanya ada latihan. Ya. Kita pun nggak bisa ujuk-ujuk sekarang sholat berjamaah, nggak bisa. Kita latihan dulu kan, bertahun kita berjamaah hanya menjadi kebiasaan, menjadi nikmat berjamaah itu. Ya. Orangnya latihan sholat berjamaah, maka tidak berat itu berjamaah di masjid itu. Berat. Apalagi ngaji, berat itu. Karena semuanya butuh latihan, nggak bisa dikatakan datang secara spontan. Ya. Maka tadi al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ya. Faman sabara sabara Allah. Ilmu didapat dengan cara belajar, karakter, adab, santun itu dengan cara latihan. Begitu pula orang barang siapa yang berusaha untuk berbuat sabar, maka akan Allah berikan kesabaran. Ya. Kadang-kadang kata-kata sahabat itu kata-kata yang paling gampang itu. Praktek yang susah. Ya, ketika orang kena musibah, sabar ya, gampang. Ya kan? Gampang itu, tapi praktek yang besar. Ya, sabar, sabar, prakteknya. Ya, sama dengan kata-kata ikhlas. Ya kan? Ikhlas gitu, gampang. Ucapan yang paling gampang tapi praktek yang sangat berat. Ikhlas, sabar, ridho, itu kan kata-kata yang paling gampang. Nggak butuh dikatakan usah, tapi prakteknya yang berat itu. Ya, maka ada sini jelaskan beberapa dikatakan apa namanya, ya, perkara-perkara yang dikatakan ya di antara ilmu, ya, ilmu macam-macam ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Di antaranya adalah apa? Ilmu yang khali, ya, adalah hasilillah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dia dapatkan tetapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pentingnya ketika belajar ilmu itu, ngaji itu betul-betul ikhlas karena Allah, betul ingin menghilangkan ketidaktahuan. Ya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan ya talabul ilmi afdal ibadah kata beliau. Mencari ilmu itu seutama ibadah. Bahkan lebih afdal daripada salat sunnah, puasa sunnah kata Imam An-Nawawi. Ya. Maka perlunya keikhlasan ya. Kemudian juga ilmu alladzi la ya'mal bihi al-insan. Bagaimana ilmu yang tidak diamalkan dengan oleh manusia? Bagaimana hukumnya? Ya. Hukum ilmu yang tidak dimanfaatkan. Ya. Ini tergantung ya. Kata para ulama, al-ilmu alladzi la ya'malu bihi al-insan. Ilmu yang enggak diamalkan itu bagaimana? Ya. Artinya termasuk ilmu tidak bermanfaat. Tetapi tidak secara umum gitu ya. Ya, maksudnya kata ulama adalah seorang muslim yang mengetahui suatu ilmu, ya, kemudian dia tidak mengamalkannya maka tidak ada manfaat. Contoh, ya, orang tahu khamar itu hukumnya haram, namun dia tetap melakukan minum khamar. Manfaat ke ilmunya? Enggak manfaat, ya kan? Tahu dikatakan haram atau haram namun dia tidak meninggalkannya, maka gak manfaat ilmu yang dia miliki. Ya, dia tahu dikatakan dusta itu haram, tahu kan ilmunya dusta haram, gak boleh gitu ya. Tapi dia sekarang berdusta, manfaat ilmunya. Ini contoh ilmu yang gak bermanfaat. Ya, haramnya khamar tahu tapi gak ditinggalkan. Haramnya dusta tahu namun gak ditinggalkan. Ini ilmunya tidak bermanfaat. Haram dikatakan dia tahu bahwa ghibah itu haram hukumnya. Isbal haram hukumnya. Idal muslimin haram hukumnya. Namun dia tidak melakukan, meninggalkan, maka ini sebuah ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Maka Allah dalam surah dikatakan Al-An'am, ya, hampir sama dengan surah Al-Isra, ya. Ayat yang ke-21 sampai ke 38 itu. Ya.
Pertama Allah haramkan, ya la taj'al ma'allahi ilahan wahid. Yang akhir artinya larang berbuat syirik. Surah Al-Isra ayat ya 22 itu. Yang tiganya haram durhaka terhadap kedua orang tua. Ya. Merendahkan dikatakan apa suara kita daripada orang tua. Kita tahu ini hukum durhaka itu. Namun kadang-kadang kita tidak mengamalkan ilmu ini. Ya. Dia tahu dikatakan haram hukumnya memutuskan tali silaturahim. Namun dia memutuskan. Ini ya ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Kita pernah ulang seperti itu ya. Kemudian dia tahu haram mubadir, dia berbuat mubadir. Ya. Allah mengharamkan dikatakan la taj'al ya ada kemaglulatan ila unukike. Artinya apa? Pelit. Ya, kita perlu pelit. Medit gitu ya. Allah haramkan itu. Allah larang itu. Namun juga tidak boleh berlebih-lebih wala tabsutha kullal bats. Tidak boleh juga menghambur-hamburkan harta. Enggak boleh. Allah larang pelit, larang pula menghambur-hamburkan harta. Ya. Apa kata Allah ya? Fataqudu malu, karena kalau kita menghamburkan juga akan menyesal nanti. Gitu. Maka Allah dalam ayat ini dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 30, ayat dikatakan 29 ya. Ayat 30 sampai ayat ke-38. Wala taqtulu auladakum, janganlah kata membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, enggak boleh. Kami yang beri kepada kalian. Ya. Wala taqtulun nafs, dan dia tidak boleh membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya. Kemudian kata Allah hendaknya ya menepati janji. Ya. Karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah wa'ful kail apa kail? Penuhi timbangan. Jangan urangi timbangan. Ada kita mustaqim, ada dekat subhanallah dalam surah apa Al-Isra ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga kata Allah wala taqfu ma laysa laka, jangan ya mengikuti sesuatu yang tidak bawa tentang ilmunya. Di sini kalau kita maka ada perkataan para ulama ya. Ya. Kata seorang apa namanya imam Masjidil Haram ya, saya lupa itu. Dalam ceramah dia menjelaskan ya, ajarilah anak-anak kalian dengan Al-Quran. Niscaya akan mengetahui seluruh ilmu. Kata beliau. Ya, subhanallah ya. Jadi katakan apa namanya ilmu yang tidak mati, ilmu banyak ya. Kita tahu haramnya ghibah, haramnya dusta, haramnya dikatakan bid'ah muslimin. Kemudian kita melakukan, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Atau kita tahu dikatakan keutamaan sholat berjamaah namun tidak berjamaah, manfaat gak ilmunya? Kan gak ada manfaatnya. Ya. Gak ada manfaatnya dia pengetahuan itu. Ya. Artinya kalau kita tahu itu sholat berjamaah atau lebih tak ada bahasa sendiri, mau dia tidak mengamalkan, maka tidak ada artinya gitu ya. Nggak dapat apa yang Allah janjikan, Nabi janjikan 27 derajat. Itu kata contoh ilmu yang tidak ada manfaatnya. Yeah. Ini wajib, yeah. Dia tidak mengamalkannya. Ini haram, dia melakukannya. Ini dikatakan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Yeah. Ya tidak semua dikatakan apa yang karena ilmu kan ada kewajiban, perintah itu ada yang sunnah, ada juga yang wajib. Yeah. Kalau perintah yang sunnah sifatnya mustahab, ya keutamaan. Yeah. Karena perintah itu kan ada dua, ya. Ada perintah yang sifatnya dikatakan wajib, ada perintah yang sifatnya mustahab, anjuran. Ya. Begitu pula larangan. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Itu larangan. Ya. Jadi tergantung dikatakan apa namanya perintah itu. Kapan perintah itu hukumnya wajib, kapan perintah hukumnya dikatakan mustahab atau anjuran. Maka lihat, ya, asal perintah itu adalah wajib asalnya, sampai datangnya dalil yang memalikan menjadi sunnah, menurun jadi sunnah.
Itu asal perintah. Ya. Karena kata ulama ada kaidah usul fikih menjelaskan al-atfu fil amri al-wulil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Ya. Asal perintah, semua perintah yang datang dari Allah dan Rasul itu adalah wajib, itu asalnya. Sampai datang dia katakan dalil yang menurut menjadi mustahab, ada sunnah. Kapan? Manakala ada perintah ini kemudian ada perbuatan yang tidak menekankan, ya, maka menjadi sunnah turun, ya, atau istihbab, ya, atau nadab, ya, sunnah. Kita kadang-kadang sunnah itu ya, difahami secara sempit, ya. Sunnah itu kata mereka ini sunnah menurut fikih, ya, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini sunnah menurut fikih namanya mustahab. Mustahabun, anjuran. Karena sunnah itu bermacam-macam. Ya. Ada sunnah yang wajib, sunnah yang mustahab, ada sunnah yang haram, ada sunnah yang makruh. Itu sunnah. Ya. Karena sunnah itu kata para ulama setiap yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya dan takrir itu sunnah. Ya. Perbuatan Nabi banyak, ada yang dikatakan wajib, ada juga yang mustahab. Ya. Maka perintah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Larangan ada yang makruh, ada yang haram. Dan asal larangan itu adalah haram. Asal larangan itu haram. Sampai datang dalil dikatakan yang memalingkan menjadi makruh. Ya. Contoh, ya. Pernah Umar bin Khattab dikatakan kencing sambil berdiri. Ya. Kata Nabi, ya Umar, la tabulanna qa'iman. Ya. Kata Nabi kepada Umar, ya Umar, la tabulanna qa'iman, janganlah kamu kencing berdiri. Ya. Maka asal larangan dikatakan haram nih, haram kencing berdiri karena Nabi melarangnya. Tapi ada yang lain dari Hudzaifah, dari Abdullah bin Umar, Nabi kencing berdiri. Ya. Kepada Umar Nabi melarang kencing berdiri, tapi Nabi kencing berdiri. Berarti ada yang menyelisihkan. Maka haram jadi makruh, bukan haram hukumnya. Ya. Yeah. Sehingga dikatakan Aisyah pun mengatakan, ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri jangan dipercaya. Ya, kata Aisyah. Nabi nggak pernah kencing kecuali dalam keadaan jongkok. Ini kata Aisyah. Ya. Aisyah menyampaikan apa yang dia lihat. Ya. Abdullah bin Umar, Hudzaifah menyampaikan apa yang dia lihat. Ya. Maka asal kemudian hukumnya asalnya, karena ada hadis yang menjadi makruh atau boleh, tidak menjadi haram. Ya. Apalagi sekarang, zaman sekarang dikatakan kita pakai celana kencing di festival. Kira-kira gimana itu? Jongkok, pakai celana, mungkin enggak? Ya, enggak bisa. Ya, maka Nabi mengatakan ada yang sahih, kebanyakan kata Nabi, ya, ada kubur itu adalah dari cipratan kencing. Kalau kita dikatakan kencing, pakai celana, jongkok, kira-kira berdiri masih ada enggak? Masih belum tuntas kan, ya, maka ya boleh ketika kencing berdiri kita larangan untuk menghindari yang lebih gede lagi. Kita kencing jauh lebih pakai celana, apalagi celana jin gitu ketat gitu ya, kencing nongkrong. Ketika berdiri masih ada yang tersisa kan, seret, karena celana kita, kenapa pakaian kita haram untuk sholat. Kalau berdiri kira-kira enak nggak? Plong. Maka hukumnya dikatakan bukan haram, tapi dikatakan hanya boleh saja atau makruh, minimal makruh gitu ya. Tentu yang lain kata Nabi kepada sahabat, la yasrobanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum sambil berdiri, haram asalnya itu.
Ada hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Karena Nabi yasrabu Zamzam qaiman. Nabi minum Zamzam dalam keadaan berdiri. Berarti bukan hal tapi makruh saja. Boleh gitu ya. Apalagi dalam keadaan darurat. Ya. Ketika tawaf di Baitullah, gimana kita? Karena sunnah kan habis tawaf kan salat minum Zamzam kan. Ya. Jongkok gimana? Bisa nggak kira-kira? Nggak ada arahan ketika itu. Tapi jangan difahami ya, sunnah minum Zamzam dalam keadaan berdiri ini salah. Ya, karena orang nyalah paham ya. Karena ada hadis kata Abdullah bin Abbas ya, Nabi minum Zamzam dalam keadaan berdiri. Sehingga mereka memahami sunnah minum Zamzam dalam keadaan berdiri ini salah. Ya. Jadi justru hadis dikatakan ya menurunkan yang tadinya larang menjadi dikatakan diperbolehkan. Contoh dikatakan larangan ya. Adapun dikatakan ya seperti larangan make sendal sebelahan, nggak boleh. Ya. Nabi katakan janganlah kalian pakai sendal satu yang dipakai, satu yang dicangking, tidak boleh kata Nabi. Lepas kata dua-dua atau pakai dua-duanya, maka haram hukumnya. Seperti itu ya. Jadi dikatakan ilmu ini dikatakan manfaat itu tergantung ya, dia tidak semuanya ya. Jadi mana yang dia ketahui, kalau dikatakan dia tahu hukumnya isbal itu haram, dia tidak melakukan maka berarti dia tidak manfaat ilmunya. Ya. Tahu dikatakan bersentuhan perempuan yang bukan mahram itu dosa, namun dia tetap bersalaman dicium tangannya. Berdosa enggak ini? Kan berdosa. Berarti ilmunya bermanfaat. Ya. Kita tahu dikatakan bersalaman dengan perempuan enggak ada sunnahnya bagi laki-laki kecuali dengan mahram. Anak kita, istri kita, nenek kita, kayak kita boleh disunahkan silakan. Tapi kalau yang bukan mahram maka enggak boleh. Tapi kita lebaran bukannya dikatakan menghindari, tapi kita dicium terus semua orang. Ya. Bahkan kadang-kadang dikatakan orang kampung datang ke sini enggak kenal sama kita. Enggak kenal sama sekali. Enggak pernah ketemu. Datang katanya, mohon maaf lahir dan batin bersalaman. Dari mana? Yeah. Nggak pernah kenal, kok tiba-tiba datang salaman katanya mohon maaf lahir dan batin. Padahal kita nggak pernah ketemu dengan dia. Nggak ada sunnahnya. Yeah. Jadi kadang-kadang kita salah paham gitu ya. Yeah. Manakala ilmu itu ilmu yang sifatnya pokok tadi, tahu haram tapi dia mengalukan, tahu wajib dia meninggalkan. Beda dengan yang sifatnya sunnah atau mubah, makruh, maka dikatakan tidak dituntut. Yeah. Walaupun contohnya tahu dia tidak jamaah itu sholatnya utama, sholat berjamaah. Tahu dia hukumnya, namun tidak pernah berjamaah, manfaat ke ilmunya? Kan manfaat, tapi dia mendapat pahala sholat sendirian, nggak berjamaah, kurang bermanfaat. Kurang, bukan tidak manfaat, kurang bermanfaat bagi dirinya. Ya, seperti itu Allah. Cukup ini sekedar mukadimah aja untuk malam ini ya. Jadi diantara juga sebenarnya banyak hal-hal ilmu yang seperti kata Allah dalam surah Al-Fatihah kan. Ya, orang Yahudi itu berilmu. Ya, namun tidak amat ilmunya, maka dikatakan magdub. Ya. Nasrani kata Allah adalah dol, sesat. Kenapa? Beramal tanpa ilmu. Ilmu tanpa amal adalah magdub. Ya. Amal tanpa ilmu adalah dol. Kan Al-Fatihah yang sering kita ucapkan, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub adalah orang Yahudi karena mereka berilmu, dapat mengamalkan ilmunya. Dol adalah sesat karena beramal tanpa ilmu. Maka orang mukmin adalah beramal dengan ilmu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang bisa sampaikan bermanfaat ya. Kita subhanallah.